Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Akibat cuaca terik saat mengantre di Pelabuhan Gilimas, Lombok Barat, sapi kurban asal Bima mati kepanasan. Protes jalan desa rusak, warga di Lombok Timur segel kantor desa hingga blokade jalan. Kami mengajak Anda mengunjungi air terjun Gunung Janggut, permata yang tersembunyi di kawasan hutan Aik Beri, Kabupaten Lombok Tengah. Seorang pria berinisial SR asal Kecamatan Labu Api diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga berkomplot memasok narkotika. Pria 32 tahun itu ditangkap di rumahnya di Desa Tromtawah atas keterangan dua tersangka lain yang telah ditangkap. Polisi menyita 15 paket hemat sabu-sabu seberat 6,01 gram sebagai barang bukti kejahatannya. Penangkapan tersangka merupakan pengembangan kasus sebelumnya yang melibatkan dua pelaku berinisial FA dan RA dengan barang bukti sabu-sabu seberat 11,32 gram. Selain memasok narkotika, tersangka juga merupakan pengguna aktif yang dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Pada saat penangkapan yang bersangkutan, kami juga berhasil mengamankan barang bukti narkotika sebanyak 15 poket. Kemudian yang bersangkutan juga kami lakukan tes urin. Dari tes urin yang bersangkutan positif sebagai penyalahguna narkotika. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Seorang pria bernama Abdul Rahman 30 tahun diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menjual narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya saat sedang menunggu pembeli yang ternyata polisi. Polisi menyita 2,8 sampai 4 gram sabu-sabu, 2 ponsel dan uang tunai Rp860.000 sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang curiga tersangka kerap bertransaksi narkotika di rumahnya. Sekitar pukul 21.30, kami dari Sat Narkoba Polresta Mataram ada mengamankan seseorang dengan inisial AR beralamat di Kelurahan Bertais, Sandubaya. Yang terduga ini kami amankan karena ada menyimpan 5 poket sabu-sabu siap edar di dalam saku celananya dan juga beberapa komponen alat hisap sabu untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kronologis penangkapan berawal dari kami menerima informasi dari masyarakat yang memang selama ini mencurigai pelaku ini melakukan transaksi jual beli narkotika di rumahnya, dan karena sudah meresahkan sekali ada masyarakat yang mengadu kepada kami. Tersangka mengaku berjualan sabu-sabu karena tergiur keuntungan dan untuk memenuhi ketergantungannya akan narkoba. Bang? Sabu. Suaramu mukanya? Sabu. Kamu apain itu sabu itu? Hah? Hah? Jual. Gimana kamu beroperasi jualan sabu? Dekat pasar. Mana? Dekat pasar. Pasar mana? Terminal. Terminal mana? Bertais. Lama jualan? Berapa lama? Sebulan lebih. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara.
Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Ya, lebar-lebar sesuai dengan surat suara. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram mengembalikan sisa dana hibah pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mataram pada tahun 2024 lalu. KPU menyebut dari total 18 miliar rupiah dana penyelenggaraan pilkada, tersisa dana Rp253.000 yang dikembalikan ke kas daerah. Pengembalian sisa dana yang tidak terpakai sesuai aturan. Selain itu, KPU juga harus membuat laporan penggunaan dana hibah ke pemerintah daerah. Dari catatan KPU, pemakaian dana pilkada sebagian besar untuk membayar honor petugas dan operasionalnya yang mencapai 6 miliar rupiah. Pengembalian kita 253.000. Iya. Dari total anggaran? Dari total anggaran 18. Itu sudah kita kembalikan pada tanggal 2 kemarin sebelum Lebaran. Kalau kita lihat dari program, ada beberapa program yang kita cancel akhirnya karena memang dari awal kan kita sudah sampaikan kalau anggaran itu memang minim. Ya kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Pengembalian sisa dana hibah pilkada tersebut sebagai bentuk transparansi dan ajakan untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan bagi para petugas penyelenggara pemilu di daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan calon haji di Kota Mataram dikonfirmasi belum melunasi ongkos naik haji hingga batas akhir tanggal 17 April lalu. Panitia Haji Kota Mataram mencatat terlambatnya pelunasan ONH oleh jemaah karena belum keluarnya surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan hingga faktor ekonomi. Petugas akhirnya memperpanjang waktu pelunasan ONH hingga tanggal 25 April mendatang. Hal itu juga untuk mengkonfirmasi kejelasan status jemaah untuk berangkat atau menunda berhaji. Sesuai aturan, jemaah reguler yang batal berangkat akan digantikan oleh cadangan yang telah siap dan telah melunasi ongkos naik haji. Ini kan cadangan sudah nyetor 73 orang. Nah ini yang itu menunggu sudah menunggu berapa bisa yang Kita di tanggal berapa berangkat di bulan Mei? tanggal 3 tanggal 3 tuh kemarin ada perubahan lagi ya dari kedua ini. Panitia Haji Kemenak Kota Mataram mengkonfirmasi sebanyak 736 calon haji akan berangkat pada tanggal 4 Mei mendatang. Mereka akan terbagi dalam 2 kelompok terbang meliputi kloter utuh dan campuran. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.